Saya membuka usaha untuk saat ini, usaha saya tutup karena pendapatan sangat menurun akibat COVID-19. Status pekerjaan saya sekarang dirumahkan. Status bekerja saya tidak bekerja. Pelatihan yang saya ambil adalah teknik lamar kerja di masa corona. Saya tidak bekerja dikarenakan kena PHK dalam perusahaan saya. Saya mengikuti pelatihan kartu prakerja dengan pelatihan cara menjadi YouTuber terkenal. Tentu saja semua orang itu bisa saja atau boleh saja untuk memberikan opini atau pendapat yang mengenai kartu prakerja. Namun menurut saya yang paling besar bobotnya untuk dipertimbangkan itu adalah suara atau opini dari penerima kartu prakerja itu sendiri, karena mereka the ultimate beneficiaries dari program kartu prakerja. Dan yang kedua adalah mereka punya what so called as user experience. Jadi mereka yang menjalani katakanlah mulai dari proses pendaftaran sampai dengan mereka menyelesaikan pelatihan, sehingga apa yang mereka katakan itu berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan pengamatan atau ketidaktahuan terhadap program itu sendiri. Daripada kita kemudian berdebat mengenai ini itu, saya hanya menggunakan data survei dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang memang kami minta untuk membantu mendesain survei mengenai dampak dari program kartu prakerja ini bagi penerima manfaat. Surveinya ini menjangkau 6.000 peserta yang telah menuntaskan pelatihan dan telah mendapatkan insentif. Jadi mereka user experience-nya relatif lengkap. Nah, hasil dari survei ini menunjukkan bahwa dari 92,3% penerima kartu prakerja mengatakan program ini efektif dalam meningkatkan kompetensi mereka baik sebagai pencari kerja, pekerja maupun wirausaha. Yang kedua, lebih dari 95% dari penerima manfaat mengatakan bahwa program kartu prakerja ini bukanlah program yang mubazir, dan lebih dari 90% juga mengatakan bahwa kombinasi antara pelatihan dan bansos atau semi bansos itu tepat dalam rangka merespon COVID. Memang terminologinya seringkali tidak dipahami bahwa kartu prakerja itu terdiri dari dua komponen utama. Yang itu tidak bisa hanya satu saja yang muncul, karena memang peraturan presidennya meminta bahwa harus ada dua komponen. Yang pertama adalah bantuan biaya pelatihan, yang kedua adalah insentif. Nah, untuk pelatihannya sendiri, manfaat yang pertama bagi peserta program kartu prakerja adalah mereka mendapatkan akses terhadap 2.700 jenis pelatihan yang tersedia di ekosistem kartu prakerja. Dan 2.700 ini mereka bisa memilih sendiri pelatihan yang mereka mau, pelatihan yang mereka anggap paling cocok dengan kebutuhan masing-masing. Jadi ini mungkin adalah inovasi dalam layanan publik di mana masyarakat penerima bantuan itu bisa memilih. Memilih itu bagi kalangan katakanlah masyarakat yang bawah itu barangkali luxury ya, karena seringkali adalah bantuan sosial itu tidak ada pilihan, ini adanya ambil gitu. Tapi di sini kita memberikan beasiswa 1 juta rupiah yang itu kemudian pilihlah sendiri, optimalkan sendiri untuk membeli pelatihan yang kamu mau. Karena itu beberapa peserta kartu prakerja telah menyampaikan dalam testimoninya bahwa mereka sampai mengambil pelatihan yang kelima dan bahkan itu pun masih sisa duit lagi. Artinya mereka masih bisa mengambil pelatihan sampai dengan akhir tahun. Jadi dioptimalkan saja. Ada pelatihan misalnya 150 ribuan ya mereka berarti bisa dapat 6 sampai dengan 7 jenis pelatihan. Nah, itu adalah manfaat yang pertama. Jadi bisa mengakses 2.700 jenis pelatihan dan mereka pilih sendiri dan kemudian sekali lagi kita serahkan sepenuhnya kontrol itu kepada masyarakat. Yang kedua adalah manfaatnya tentu saja ada insentif. Insentifnya memang didesain itu setelah menuntaskan
at least 1 pelatihan. Jadi kenapa harus 1 pelatihan? Karena sekali lagi kita juga melihat bahwa pelatihan ini berbeda-beda. Ada pelatihan yang itu durasinya sampai 30 jam dan itu sangat sulit dan sophisticated, seperti misalnya saja untuk misalnya saja front end developer atau untuk menguasai katakanlah software agile atau Scrum, atau kemudian bagi mereka yang belajar risk management untuk keuangan itu juga panjang. Tapi di sisi yang lain ada pelatihan yang itu mungkin relatif ringan untuk misalnya saja kewirausahaan, misalnya saja membuat Japanese cheesecake atau kemudian membuat silky pudding dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah pilih sendiri, tuntaskan 1 pelatihan dan kemudian akan mendapatkan sertifikat. Begitu menyelesaikan 1 jenis pelatihan, kemudian mereka mendapatkan sertifikat, mereka kemudian bisa memilih kemana rekening insentif itu akan ditransfer, apakah itu ke Bank BNI, apakah ke rekening OVO, GoPay atau link aja. Karena target groups dari program Kartu Prakerja ini adalah mereka yang katakanlah usia produktif, dan mereka apalagi untuk dalam rangka COVID ini mereka bukanlah penerima bantuan sosial. Artinya apa? Kalau kita ini kan sekaligus untuk mengedukasi penerima Kartu Prakerja bahwa Anda ini adalah angkatan kerja yang akan bekerja atau sedang bekerja. Jadi kemandirian, etos kerja, disiplin, usaha, kemudian kreativitas, inovasi, keberanian untuk mengambil keputusan, kemudian ketelitian dan lain sebagainya itu adalah bagian dari nilai-nilai yang sebenarnya dalam proses mengambil program Kartu Prakerja ini kita tanamkan. Yang berbeda dengan Bansos adalah program Kartu Prakerja ini hanya sekali. Jadi kalau sudah ngambil tahun ini tidak bisa ngambil tahun depan karena ini kan harus diratakan ya manfaatnya untuk penerima manfaat yang lain. Jadi juga nggak perlu kemudian agak katakanlah kita seringkali masyarakat tuh bingung dengan kartu-kartu yang sudah ada, karena kartu-kartu yang sudah ada kan terus-terusan gitu mereka mendapatkan manfaat. Tapi kalau Kartu Prakerja ini hanya 4 bulan diberikan 600.000 sekali lagi setiap bulan. Nah kemudian uang 600.000 ini bisa digunakan untuk membeli apapun. Itu menakjubkan sekali. Saya juga dikirimin oleh beberapa email dan juga testimoni ya. Jadi ini sekaligus untuk menginformasikan kepada teman-teman. Silahkan teman-teman kemudian follow Instagram resmi dari Kartu Prakerja di prakerja.go.id. Di situ di bagian atas ada testimoni dari para peserta. Nah, yang menarik adalah testimoni yang saya dengar ya, itu ada yang dia dirumahkan. Kemudian dia mengambil sebuah trainingnya adalah membuat Japanese cheesecake, dan juga ada yang ibu-ibu yang membuat kursus silky pudding, dan kemudian mereka berhasil berjualan baik itu adalah secara online maupun secara offline. Nah untuk yang Japanese cheesecake itu mas-mas itu saya lupa namanya, ada di Instagram kita juga dari Bogor, itu masnya itu bisa menjual sampai 60 box dari cheesecake itu per hari, bahkan sampai kehabisan materialnya, bahan bakunya. Pertama adalah mungkin kita kurang dalam hal sosialisasi kepada teman-teman. Sosialisasi kita kan paling besar itu adalah sebenarnya lewat Instagram, itu yang paling lengkap ya. Sedangkan lewat media-media begini kita ngomong apa, yang ditangkap atau diangkat apa gitu kan, karena mungkin media sudah punya frame pikirnya sendiri gitu. Jadi whatever yang kita jelasin seringkali kemudian yang keluar lain gitu. Nah kemudian yang kedua itu adalah yang mungkin perlu untuk dilengkapin, menurut saya adalah kita ingin kemudian digital platforms-nya itu nambah, dan sekarang dalam proses seperti itu. Yang ketiga adalah tentu saja lembaga pelatihannya saat ini juga nambah terus, sudah bagus sih. Yang lain itu mungkin ya dalam hal banyak itu adalah operasi ya, karena seringkali kita menemukan masyarakat yang kemudian kesulitan ini, kesulitan itu, ganti nomor HP. Jadi, nah ini kan kemudian harus diberikan solusi. Nah, solusinya itu kan butuh development. Nah, butuh development ini butuh waktu. Yang lain adalah kami belum selesai untuk melakukan menggunakan big data untuk scraping dan crawling untuk informasi pasar kerja, yang itu barangkali bermanfaat buat teman-teman dan juga para pengambil kebijakan supaya bisa melihat apa yang terjadi pada job market di tahun ini relatif terhadap tahun lalu. Itu juga belum selesai kita lakukan.
Saya pikir ya itulah, jangan itu. Saya terus terang khawatir kalau kita kritik berlebihan, ini program kemudian di-delay atau kemudian bahkan diberhentikan sama sekali. Kasihan, mereka nggak ada opsi yang lain, nggak ada. Ya kembali dengan pelatihan-pelatihan konvensional di BDLK, kemudian pokoknya di balai-balai itu. Nah padahal itu kan balai-balai kan juga tersedianya pasti di ibu kota kabupaten, ya kan, tidak tersebar secara merata. Artinya teman-teman harus bergerak ke sana. Terus kemudian pelatihannya apakah pas buat teman-teman semua, saya juga nggak ngerti. Nah kalau sekarang ini kan pelatihannya macam-macam.